Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai, perkenalkan nama saya Asrinawati Nazara SPDI dengan NIM 2421100792. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sawe. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan tahun 2025. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran materi tentang menganggungkan nama Allah dengan tunduk kepadanya. Materi ini menjelaskan tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mau masuk pada materi pelajaran kita pada hari ini, terutama kita berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Kita berdoa. Siapa yang memimpin dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan si Rifalda. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Rabbil syahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak sekalian, lihat dulu temanmu siapa tahu hari ini ada yang tidak hadir karena sakit atau berhalangan. Apakah sudah hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia
sekalian, masih ada yang ingat dengan pelajaran kita pada minggu yang lalu? Oke, terima kasih kalau masih ada yang ingat. Tentang apa itu? Masih ingat ya? Tentang makna sholat dan makna zikir. Itu dia. Apa makna sholat itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan lihat. Salat adalah bentuk kepatuhan atas perintah Allah agar menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Satu lagi, bisa? Oke. Apa makna dari zikir? Siapa yang bisa? Oke, Fahmi, silakan berdiri, Fahmi. Mana zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat kebesarannya. Oke, terima kasih untuk Fahmi. Oke, pakai semua sudah hebat-hebat ya. Oke, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Terus tujuan pelajaran kita pada hari ini di atas yaitu satu, melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum sujud dalam sholat dengan benar. Dua, melalui kegiatan mengamati PPT dan video pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam sujud. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat. Tiga, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan pentingnya memahami sujud dengan benar. Empat, melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat menyajikan macam-macam sujud, sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat. Oke, anak-anak sekalian, marilah kita amati dulu permasalahan berikut ini tentang seseorang yang telah lupa dengan rakaat sholatnya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat dulu dari yang pertama. Rakaat yang keberapa ya? Lupa lagi. Setelah kita melihat tadi video di atas, apakah di video itu ada permasalahan di situ? Siapa yang bisa? Lalu, Oke, silakan hadir. seseorang yang telah lupa rakaat sholatnya. Oke, terima kasih tentang itu permasalahan yang kasih hadir. Itu yaitu ada seseorang yang lupa akan rakaat sholatnya. Baik anak-anak sekalian, supaya anak-anak sekalian lebih jauh mengetahui tentang sujud sahwi ini, bukan hanya sujud sahwi ini, masih ada sujud-sujud yang lain, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Supaya kita lebih mengenal atau mengetahui lebih jauh, maka kita anak-anak sekalian untuk memperhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAI masa kini, apa kabar? Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini kita akan belajar tentang hidup lebih tenang dengan melakukan sujud. Dari sujud? Ya, sujud berasal dari bahasa Arab sajdatun atau sujudun. Secara definisi, sujud adalah perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut,
dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Jenis sujud terbagi menjadi 3, yaitu sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Dan yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah ketika sholat atau di luar sholat. Pembahasan yang pertama yaitu sujud syukur. Alasan dilaksanakan sujud syukur karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dasar hukum dilaksanakan sujud syukur yaitu hadis Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hikmah dilaksanakan sujud syukur yang seperti yang kalian lihat dalam gambar berikut. Tata cara melakukan sujud syukur yang kedua, mengucapkan takbir, zikir, kemudian duduk daripada sujud, yang terakhir memberi salam. Oke, baik anak sekalian, setelah kita lihat tadi video di atas tentang sujud tadi, sujud sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, maka biar lebih semangat kita belajar kembali, yaitu harus kita membuat gerakan dulu biar bersemangat. Oke, bisa? Silakan berdiri semua. Baik anak-anak sekalian, setelah kita lihat tadi video dan mari kita semangat untuk belajar. Masih semangat untuk belajar dulu? Alhamdulillah, kalau masih semangat, maka selanjutnya ibu bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Sekarang ibu bagi kelompok masing-masing, yaitu pertama kelompok Ar-Rahman, ini dia. Terus kelompok Malik, dan ketiga kelompok Al-Rahman. Salah. Ini kelompok Al-Malik dan kelompok Al-Rahman. Ini kelompoknya masing-masing. Dan ini namanya di atas kelompok Al-Rahman yaitu Al-Iman, terus Inayah dan Dwi Aprilian Walid Bauru. Dan kelompok Ar-Rahim yaitu Yusrian Arifah Maisyara Lasek dan 3 Lasri Widya Halawa. Itu kelompok Ar-Rahim. Dan masuk ketiga itu kelompok Al-Malik yaitu Fahmi Aceh, Farda Syekh Harifah, Aidil Anindya dan Fadli Zebua. Dan ada di atas nama-nama ketua kelompoknya. Ketua kelompok dari Al-Malik yaitu Al-Iman Zikri Caniago. Itu kelompok dari Ar-Rahman.
Arifah, dan juga kelompok dari Almari yaitu Fahmi Aceh. Dan sekarang Ibu bagi sesuatu kelompok. Oke, baik, kerjakan sekarang. Biasa sini dulu apa? Teman-teman itu menulis namanya, baru di sini nanti ada pertanyaan dan jawabannya ada di sini. Ada caranya mengerjakan. Oke. Oke, anak-anak sekalian, untuk tugas ini atau materi ini Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikannya. Silakan kerjakan. Setelah ini nanti setelah selesai, baru setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan nanti ke setiap kelompok. Silakan kerjakan dulu. Ya. Baik ketika salat maupun waktu di luar salat. Baik ketika salat maupun Sampai itu ada terminal sujud tilawah itu dilaksanakan ayat-ayat sajadah baik maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat itu dalam Al-Quran yaitu surah atau itu ngomong gitu. Baik anak-anak sekalian, udah siap belum tugasnya semua yang sudah dikerjakan? Sekarang satu persatu kelompok, yang pertama kelompok Al-Rahman untuk mempresentasikan ke depan dulu kelompoknya, ke depan semuanya. Sambil memperkenalkan namanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman mempresentasikan hasil UKT kami. Perkenalkan, nama saya Aiman Rizky Caniago. Saya Dian. Saya Inaya. Dan saya. Baik. Pertanyaan, tuliskan apa saja alasan melaksanakan sujud syukur. Arti sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah SWT. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain,
Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Apakah sujud syukur boleh dilakukan tanpa wudhu? Apakah sujud syukur boleh dilakukan tanpa wudhu? Ada ulama yang memperbolehkan, seperti ketika seseorang selamat dari musibah, ia bisa langsung melakukan sujud syukur. Oke, temukan dulu. Nah, sekalian, setelah selesai pertanyaan pertama, masih ada pertanyaan lagi? Iya, Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kami sampaikan kepada kelompok halaman untuk menutup. Baik, demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang masuk kita pada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok Al-Rahim. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Ar-Rahim mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang LKPD. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hilareka sebagai ketua kelompok. Nama saya Arif Musyadalasi. Nama saya Naska Yudhira. Tuliskan apa saja alasan melaksanakan sujud sahwi. Alasan melaksanakan sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke. Apakah ada pertanyaan di kelompok-kelompok yang lain? Oke, silakan. Aidil. Saya dari kelompok Al-Rahman. Kami akan mempertanyakan dan bolehkah sujud sahwi dilakukan setelah salam? Jawabannya adalah sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam dan boleh juga dilakukan sebelum salam. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka bagi kelompok Al-Rahim untuk menutup. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, setelah selesai kelompok Al-Rahim, maka masuk kita pada kelompok yang ketiga, yaitu Al-Malik. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok Al-Malik. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aceh. Perkenalkan, nama saya Dina Mulia. Perkenalkan, nama saya Fauzan Syafarika. Perkenalkan, nama saya Rifan Jubah. Oke, lanjut bacakan. Masuk. Pertanyaan. Sujud. Pertanyaan. Sujud tilawah adalah dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran baik ketika salat maupun di luar salat. Alasan sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu 85 Al-A'raf ayat 206, Quran surah Awad 13 atau 15. Oke, itu yang dekat. Jika ada pertanyaan, kami akan mempersilakan. Oke, jika ada pertanyaan di kelompok lain, silakan oleh ya. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Nah, kapan kita melakukan sujud tilawah? Pada saat kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Tidak. Ada.
Sekarang kami sampaikan kepada kelompok untuk menutup. Demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah demikianlah semua kelompok telah tampil ke depan. Oke, baik anak, setelah kita menyelesaikan tadi kelompok diskusi kelompok, masih semangat belajarnya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Sekarang kita mari kita ikuti ekspresi pola Pancasila. Coba berdiri semua dulu. Oke. Ikuti gerakannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Masih semangat lagi belajarnya? Masih semangat. Sekarang Ibu kasih evaluasi tentang materi atau pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu bagi masing-masing ini. Itu namanya dulu, ini dia dari atas, ini namanya. Terus Ibu kasih waktu untuk menyelesaikan selama 15 menit untuk mengerjakannya. Oke. Oke, baik anak-anak Ibu sekalian, sudah siap semua, sudah waktunya, sudah sampai 15 menit. Sekarang, gimana, udah siap? Kalau udah siap, dikumpulkan semuanya. Bukan satu kelompok. Satu kelompok, kumpulkan, diserahkan di depan. Oke, baik anak-anak sekalian, telah selesai tadi materi kita mulai dari pertama sampai terakhir dan telah mengerjakan semua latihan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Ibu berterima kasih sekali karena semua nilai-nilainya atau tugas-tugas atau latihan yang Ibu kasih, semua nilainya bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, materi kita pada hari ini, Ibu sampaikan kembali biar anak-anak kami
ingat kembali apa materi kita pada hari ini, yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi itu adalah apabila kita melakukan sujud sahwi itu apabila kita lupa rakaat atau jumlah sholat. Dan juga sujud tilawah yaitu apabila kita mendengar atau membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, maka kita melakukan sujud tilawah. Dan syukur apabila kita mendapatkan nikmat atau karunia yang diberikan Allah kepada kita, maka kita melakukan sujud syukur. Dan itu tanda terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu apa dulu kasih pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan Ibu kasih, masih ingat nanti pelajaran yang tadi kita pelajari? Apa maksudnya dari sujud syukur? Oke, silakan Mbak Dir. Misalnya kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, lepasnya kita dari mara bahaya dari penyakit. Oke, terima kasih untuk bisa ingat kembali. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Bisa? Siapa yang bisa menjawab tentang sujud sahwi? Oke, silakan dia. Apabila kita lupa dengan jumlah rakaat, kita melakukan sujud sahwi. Oke, terima kasih untuk dia. Terima kasih semuanya, semua anak-anak ibu sudah pintar-pintar, sudah hebat, masih ingat pelajaran atau materi pada hari ini. Baik, telah selesai semuanya materi yang telah Ibu sampaikan. Apakah materi yang telah Ibu kasih pada hari ini, mulai dari pertama sampai terakhir ini, apakah ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Akan kita lanjutkan materi kita pada minggu depannya untuk materi dengan tentang peradaban Islam. Itu materi kita selanjutnya untuk minggu depan. Sebelum kita menutup, marilah kita sama-sama dulu menyerahkan diri kepada Allah SWT dan kita berdoa. Salah satu teman kalian untuk membawa kita dalam doa. Oke, silakan. Kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah doa tadi telah selesai, maka kita tunggu materi atau pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.